dalam Tuhan kita sudah dimerdekakan. Karena dulu kita ini hamba, kita dosa. Alkitab berkata, ya, upah dosa itu ialah maut. Semua kita harusnya mati. Tapi Tuhan beri kemerdekaan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, kita dimerdekakan. Tetapi bukan berarti, oh saya sudah merdeka kok, jadi saya mau hidup seenak-enaknya, saya bisa. Maaf ya, ada usaha dari kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari saudara kita buka bersama bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu. Ibrani pasal 12 ya. Judul perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Kita ini sudah diberi karunia iman, percaya sama Yesus itu anugerah. Karena untuk percaya Yesus itu pun kasih karunia. Itu anugerah, beriman. Ya, nah setelah kita diberikan itu, kita harus mempertahankan nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama baca bersama, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Alkitab berkata ternyata saudara mau atau tidak, saudara siap atau tidak, saudara setuju atau tidak, saudara dan saya berada dalam satu gelanggang, di dalam satu arena pertandingan dan perlombaan. Anda setuju atau tidak, saya tidak minta persetujuan Anda, karena Alkitab berkata, ya, mau atau tidak, setuju atau tidak, kita semua wajib mengikuti perlombaan iman. Kalau ada perlombaan berarti satu saat ada yang menang, ada yang kalah, ya. Saya berdoa semua jemaat di tempat ini menang sampai pada garis akhir. Ya, jangan sampai kita ini sudah bersusah-susah ikut Yesus, akibat saudara kita masih terus hidup dalam dosa, lalu kita kalah pada pengakhirnya. Jangan ya nak ya, jangan ya dek ya. Bahaya ya dek ya. Ya sudah, mari kita kembali kepada ayat ini. Dikatakan kenapa kita harus berlomba sampai pada akhirnya? Karena kita mempunyai banyak saksi. Saudara percaya nggak bahwa kita ini hari ini hidup ada saksinya loh? Ya, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi hidup kita yang pertama itu siapa? Ya, siapa yang tahu? Dapat sepeda loh di bawah. Siapa saksi hidup kita yang pertama? Tuhan dong ya. Masa gitu aja nggak tahu loh? Ampuni mereka ini Tuhan. Kamu tuh lulus sekolah minggu nggak sih? Ya cuma ngomong Tuhan aja berat loh. Ya pasti dong ya. Saksi yang pertama kita itu siapa? Ya Tuhan. Alkitab berkata mata Tuhan tuh menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk kemudian memberikan upah kepada mereka nanti pada akhir zaman. Jadi saksi kita yang pertama itu mata Tuhan, dan mata Tuhan itu kecanggihannya melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Biar saudara mau sembunyi di kamar hotel, ya di bawah tanah, atau saudara melakukan kenajisan di basement, di dalam mobil, tetap terpantau sama mata dan kanan kirimu. Hati-hati lu. Ya, jangan cuma ngomong, bilang kanan kirimu Tuhan baik dari dulu. Sekarang bilang kanan kirimu hati-hati lu. Karena mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih. Jadi tidak ada guna kan kita hidup ini mau pencitraan toh. Kalau kita tahu bahwa ada saksi yang melihat hidup kita. Ngapain mau sok rohani di gereja?
pelayanan, ya mau apa, khotbah atau apa. Kalau hidupmu itu nggak beres, ya nggak usah pura-pura. Dikatakan ya saksi yang pertama yang pasti melihat hidup kita itu mata Tuhan. Yang kedua saksi kita siapa? Malaikat. Malaikat itu ada loh, ya, mengikuti kita. Jangan cuma berdoa ini, malaikat aku mau pergi sertai aku. Kau pergi ke panti pijat juga malaikat lihat. Kau kan gak bisa bilang malaikat tutup mata dong. Kagak. Ada rekaman hidupmu, ada rekaman hidup kita. Nanti satu saat kita menghadap pengadilan Kristus, kata firman Tuhan, ditanya, kamu pernah selingkuh gak? Demi Allah, enggak pernah. Ya, Tuhan bilang, malaikat buka channel 5. Ada rekamannya. Ya, jadi bapak-bapak, biar istrimu enggak lihat kau, ingat, ada CCTV-nya tuh Tuhan yang lebih canggih daripada CCTV manapun. Yang kedua, ada malaikat yang melihat. Yang ketiga, siapa saksi kita? Pura-pura enggak tahu. Siapa? Bilang yang kenceng, biasa aja. Nggak usah sambil melotot sama saya, setan. Ini orang-orang sini ya diam-diam tapi giliran gitu ya bersemangat ya. Saksi kita yang berikutnya itu setan. Setan bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat. Ada yang bisa lihat setan jadi? Ada loh. Orang Kristen sukanya lihat setan terus. Ya, ada saudara, banyak ya. Sampai saya bilang kau ini lihat Tuhan nggak pernah, lihatnya setan terus, temenan kali ya. Saudara, kita tuh nggak bisa lihat setan, ya, tapi setan bisa lihat kita. Dan kerjaannya setan mendakwah kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang habis pelayanan di sini nyanyi, main musik, khotbah, lalu kau pulang kau bersinah, setan lihat, dia rekam, lalu dia datang sama Tuhan, ini loh Tuhan, pelayanmu yang mengaku-ngaku hambamu. Ya ini loh Tuhan rekamannya. Hello. Ayo kita berjuang. Ya, pertahankan kemerdekaan yang sudah Kristus berikan itu. Makanya ayat ini berkata, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata ada satu hal yang sangat menjadi penghalang, penghambat dalam kita ini memenangkan perlombaan iman sampai pada garis akhir, yaitu apa? Beban dan dosa. Kenapa kita harus tanggalkan itu? Karena itu akan merintangi kau mencapai garis akhir. Tanggalkan ya beban dan dosa kita. Jangan bermain-main dengan dosa. Ada satu pelayan Tuhan ngomong sama saya, Bu saya mau konseling, kenapa? Saya ini kan WL di satu gereja, saya diskors sekarang. Kenapa kamu diskors? Orang gereja sekarang sok suci. Saya ini padahal Bu, jadi saya ini diajak meeting sama temen. Saya itu nggak tahu, saya datang, ya dikasihlah alamat buat meetingnya. Ternyata itu di Kemang. Terus ya saya datang, ya makanya kok agak malaman. Saya nggak tahu ternyata di situ itu night club. Terus saya tuh ya dikasih minum lah ya. Saya minum Bu ya. Saya dijebak. Oh jadi waktu kamu minum wine itu rasanya teh tawar. Kan kalau dijebak gitu ya. Nggak tahu kan rasanya. Terus akhirnya saya minum Bu. Lagi saya minum difoto sama teman saya. Dia iseng lah di-upload di story apa mana, ketahuan sama ketua komsel saya di gereja. Akhirnya saya diskors Bu. Ya nggak apa-apa, memang kamu berarti ya harus menjalani skors itu. Ya gini ya Bu ya, orang Kristen, orang gereja itu sekarang sok rohani banget. Padahal zaman dulu Yesus itu duduk sama pelacur dan orang berdosa.
Saya bilang, kau tuh jangan putar-putar balik ayat ya. Tapi nggak ada di ayat di Alkitab dikatakan, lalu pergilah Yesus ke tempat pelacuran. Itu pelacur yang datang sama Tuhan Yesus karena dia mau bertobat. Lagian zaman dulu pelacur duduk sama Yesus yang berubah pelacur. Kalau sekarang pelacur duduk sama WL atau pendeta yang berubah siapa? Jawab. Jawab, gak usah malu, ngomong. Sok kamu ya. Saya bilang, kau jangan putar-putar balik ayat. Zaman dulu beda, Yesus duduk sama pelacur yang berubah pelacurnya. Zaman sekarang pendeta duduk sama pelacur. Saya enggak ngomong loh ya, untung gak ada Pak Yosua, Tapi Pak Yosua tidak pergi ke tempat begituan. Lah kalau sekarang saya bilang pelayan Tuhan itu ada kriterianya. Ya kalau kamu sudah melayani Tuhan, janganlah kau pergi-pergi ke tempat dugem-dugem begitu yang isinya ya semuanya begitu. Kau sudah harus menjadi contoh. Amin. Ya, karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Ya saya pernah diajak rapat dulu Natal sama pengusaha. Makanya saya lihat rapatnya jam 9 malam. Dikasih alamat ya, saya datang sama suami saya, ini kok tempat gelap ya. Saya masuk, ada cabai-cabean di situ. Ya, saya ke sana ada terong-terongan. Saya masuk lebih dalam lagi, ada terong dicabein. Waduh, bahaya ini tempat saudara. Ya. Saya bilang sama suami saya, ini tempat apaan say? Suami saya bilang, ini nightclub. Lah kok kita pendeta diajak ke sini? Nggak lama datanglah pendeta-pendeta lain. Lalu pengusahanya bilang, silakan ya, kalau mau buka wine juga bisa. Ya pendeta-pendeta yang belum pernah rasa wine kali, ya buka. Saya bilang sama suami, kita pamit yuk. Kenapa? Bukan apa-apa say, tiba-tiba ada rahasia. Terus KTP kita diminta semua. Terus polisinya bilang, pendeta. Tanda-tanda akhir zaman. Kenapa pendeta ada di nightclub? Lalu saya pamit pulang. Pengusahanya bilang, ibu belum makan. Enggak, saya makan di rumah aja pak. Nanti kasih tahu hasil rapatnya apa. Saya nggak ikut rapatnya. Ya. Jangan saudara, di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi yang berikut siapa? Satpol PP. Amin. Itu juga saksi. Ya coba kalau kita semua ketangkep di situ kena razia. Astagfirullah. Terus polisinya kenal saya lagi, Ibu Debbie Basir. Ibu saya tiap hari ikut misbah doa ibu loh. Wah cilaka 12 pas. Saya mempermalukan nama Tuhan saudara. Ya ayo kita harus sadar. Makanya tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Untuk menang sampai akhir perlombaan. Masuk surga itu enggak gampang. Saudara masuk ke istana presiden aja enggak gampang loh. Coba besok saudara ke istana presiden. Saya mau lihat bisa masuk enggak? Ya, enggak bisa. Prosedurnya itu ditanya, lu ngapain mau ke sini? Ada perlu apa? Ya. Harus dengan pakaian yang rapi, dengan tujuan yang jelas. Lah kok masuk surga sembarangan? Surga itu mulia, lebih mulia dari istana presiden. Jangan main-main saudara. Lalu dikatakan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita bisa menang sampai garis akhir waktu kita ini terus berlomba menanggalkan beban dan menanggalkan dosa dengan apa? Mata tertuju kepada Yesus. Jangan matamu tertuju pada masalahmu. Saya tahu banyak suami saudara yang selingkuh. Banyak orang datang sama saya cerita suaminya selingkuh. Tapi kalau kau lihat terus itu, lama-lama kau stres.
Amin. Nggak usahlah saudara. Ya, lihat Tuhan saja, amin. Mungkin banyak yang disakiti oleh anaknya. Tidak usah kau terus dalam persoalan itu berlarut-larut. Tidak ada orang lain yang bisa memaksa engkau untuk bahagia selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Amin. Ya janganlah. Saya sakit hati Bu, kenapa? Saya dikata-katain Bu sama adik saya. Dikatain apa? Sini saya baca ini Bu, saya masih simpan omongannya dari 1 tahun lalu. Dia kasih lihat saya, ini loh Bu, tiap hari saya baca ini Bu. Saya bilang, Ibu, ya makanya Ibu sakit jiwa. Ya Ibu terusin aja, lama-lama Ibu gila loh. Alkitab bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan kenapa kau renungkan itu perkataan yang maki-maki kau. Memang kau dasar gak tahu diri, udah tua gini-gini. Dia renungkan itu siang dan malam. Dia ingat nih loh Bu, makanya saya sakit hati tiap kali saya baca ini Bu. Sehari 3 kali saya baca. Oh gila kau sebentar lagi. Saya juga lama-lama stres loh dengan orang-orang Kristen ini. Masalahnya aduh Tuhan Yesus, saya itu sampai nangis sama Tuhan. Belum pernah ada yang datang sama saya, Bu saya punya masalah berat apa, saya mau diusir karena nama Yesus, saya mau dibunuh. Belum pernah saya dapatkan. Adanya apa Bu? Saya mau bunuh diri. Kenapa? Pinjol. Aduh. Urusannya kalau nggak pinjol, sakit hati, kepahitan, kecewa. Terus mau konseling lagi. Saya bilang, kau kan sudah tahu jawabannya toh. Ya, jawabannya apa? Mengampuni. Sudah mengampuni. Kau konseling sama semua pendeta juga tetap jawabannya sama. Jadi lebih baik kau melihat kepada Yesus. Tapi sekarang orang Kristen tuh memang masalahnya itu dicari-cari saudara. Ya ada orang konseling sama saya, Bu, istri saya lari. Kenapa istrimu lari? Makanya saya suruh pulang lah. Gak mau dia pulang. Lah pasti bapak ada salah. Salahnya bapak ini apa? Ya memang sih saya sudah 2 bulan ini gak kasih dia duit. Saya bilang udah bagus kau gak dikasih kopi sianida Pak. Istrimu 2 bulan kau gak kasih duit. Lah terus dia belanja buat makan apa? Ada ibu-ibu datang sama saya. Bu Dewi, saya bersyukur loh sama ibu. Saya tadinya mau cerai sama suami saya, gak jadi Bu. Saya berterima kasih waktu saya lari ke Bali, ibu yang temani suami saya terus tiap hari. Saya kaget saudara. Siapa yang temani? Ibu. Jangan sembarang bicara ya Bu. Saya enggak pernah loh temenin suami orang. Maksudnya khotbah ibu, ngomong yang jelas. Ini ada suami saya di sini. Ya ibu tuh kalau bicara tolong ya. Yang khotbah saya, iya Bu itu maksud saya. Jadi saya tuh udah mau cerai sama suami, ibu tahu. Suami saya ini kasar, galak, tukang bentak, pelit. Ibu tahu saya kalau pergi ke pasar tiap hari diantar sama suami saya. Sampai orang di pasar bilang, so sweet banget ibu. Kami tidak pernah melihat loh suami antar istri tiap hari ke pasar. Istrinya bilang, kamu tahu kenapa dia antar saya? Karena dia gak mau kasih saya uang. Kembalian 2.000 saja dia ambil. Kasihan ya. Jadi don't judge a book by kasihan loh. Orang lain lihat, so sweet banget ya. Dia pagi diantar ke pasar, padahal karena pelit. Akhirnya saudara, istrinya bosen, sudah tukang marah, maki-maki, emosian, pelit. Istrinya pergi ke Bali ke anaknya. Saya mau cerai Bu, udah gak kuat saya sama dia. Pergi, waktu dia pergi, suaminya baru terasa kehilangan. Gak ada yang masakin, disitulah dia bujuk istrinya pulang, istrinya gak mau. Lalu dia mulai cari-cari khotbah di YouTube, dia ketemu khotbah saya. Dia dengerin khotbah saya, dia mulai diubahkan. Dia WA istrinya, sayang, pulang sayang, aku sudah berubah. Istrinya gini, pret. Istrinya bilang, Tuhan aku minta tanda. Kalau suamiku berubah, ndak usah tanda apa-apa.
Bukan dia tanda berbahasa roh sama saya, tidak. Dia transfer uang. Itu berarti dia sudah benar-benar bertobat. Ternyata kadang tanda itu tidak usah jauh-jauh ya. Ada ibu yang berteriak, betul. Kayaknya curcol ya. Tolong suaminya dengar. Lalu saudara, besoknya dia WA lagi, sayang aku sudah berubah loh. Tiap hari aku nih dengar khotbahnya Ibu Debbie Basir. Mau coba kamu dengar, isinya balas, pret. Hari berikutnya dia tanya, dia bilang gini, sayang aku tadi malam mimpi kamu. Di tengah keramaian kamu menangis. Dia bilang terus, dia tanya, uangmu masih ada ndak? Istrinya bilang, kenapa? Aku mau transfer uang buat kamu. Ya minta nomor rekening, dikasih, ditransfer. Istrinya bilang, berubah ini. Tapi jangan satu hari tok. Harus diuji coba. Sampai beberapa hari ke depan. Ya, akhirnya berapa hari kemudian suaminya tanya lagi, kamu gimana di sana? Baik, aku tadi udah transfer lagi ya. Istrinya bilang, ih berubah. Istrinya pulang, ketika pulang ternyata benar-benar suaminya udah diubahkan. Lalu mereka disatukan Tuhan. Istrinya bilang, sampai sekarang saya sama suami tiap malam ikut mesbah doanya Ibu Debbie di YouTube. Kami mau berterima kasih Bu, kami tidak jadi cerai. Makanya jangan ada suami yang ya, mari saudara. Sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi ini masalah biasa. Asal mata kita ini tertuju kepada Yesus. Nggak usah alay lebay. Merasa diri ini sudah paling menghadapi masalah yang paling beban. Apalagi generasi sekarang itu. Baru umur belasan tahun. 20, 21, 22. Sudah langganannya psikiater. Sudah jadi langganannya psikolog. Nggak ada di sini ya. Astaga Tuhan, belum berumah tangga loh. Udah bolak-balik ke psikolog. Coba saudara, sehatkan jiwamu loh. Jangan jadi punya mental yang paling menderita. Aku tuh paling menderita. Coba kamu datang sama Tuhan. Ya apapun masalahmu, ketika kamu sadar bahwa Tuhan mencintaimu, maka kamu akan bisa melepaskan semua beban di hidupmu. Bilang, aku bisa Yura. Orang tua tidak ngerti. Cuma kita anak-anak muda saja. Bisa Yura, bisa. Jadi jangan bilang tidak bisa. Ketika kau datang sama Tuhan, bisa. Katakan, amin. Ayat yang ketiga berkata di sana, ingatlah selalu akan Dia yang apa? Yang tekun, ya, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi nggak usah alay lebay. Bilang kanan kirimu, nggak usah alay lu. Bilang, ya, nggak usah alay lu. Masalahmu itu belum berat. Ya, tidak ada persoalan kita yang lebih berat dari apa yang Yesus tanggung. Katakan, Dia sudah membuktikan, saudara. Dia pikul semua dosa kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan kutuk. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena pelanggaran kita. Jadi tidak usah merasa terlalu berat. Ayat ini berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Belum toh? Ada di sini yang keringat campur darah? Iya, belum. Karena kita depresinya belum sehebat yang Yesus alami. Kita punya Tuhan yang menjadi teladan. Dia Tuhan yang pernah turun dari menjadi manusia. Kenapa? Satu kali ada orang tanya saya, bukan agama Kristen,
Bu, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia jadi manusia? Saya bilang supaya kau tidak alay, Pak. Dengar ya jawaban saya. Supaya kau tidak alay. Loh, kenapa ibu jawab begitu? Karena dia Tuhan yang turun menjadi manusia, merasakan semua kelemahan yang kau alami. Yesus pernah merasakan semuanya. Di mana di titik darah yang terakhir dia keringatnya itu campur darah. Kenapa? Pembuluh darahnya pecah, menanggung depresi tingkat tinggi. Bapak sudah pernah mengalami nggak keringat campur darah? Belum sih, Bu. Kau tahu kenapa Yesus jadi manusia? Kita bersyukur punya Tuhan yang menjadi manusia, yang merasakan setiap kelemahanmu. Jadi jangan kau berkata, sudah 30 menit ya? Baru 5 menit ya? Haleluya, cepat sekali. Tapi saya harus ke Plaza Indonesia, saudara, karena saya ada jadwal di sana. Ya nanti ya, datang minggu depan. Saya ada di sini ya, Bu ya. Minggu depan pagi kayaknya. Ya, jadi saudara, ya kita melihat bahwa ya memang sudah habis waktunya ini. Betul, saya kira tadi jam itu rusak loh. Kenapa tinggal 2 menit? Emang sudah lama saya bicara ini? Belum loh. Tapi sudahlah saudara ya, kita tidak boleh melawan waktu yang sudah diatur di situ. Ya, jadi di sini dikatakan ayo ya tidak usah alay lebay, berjuang sampai di titik penghabisan. Tanggalkan beban dan dosa, buang semua persoalanmu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, supaya kita mengalami kemenangan. Karena surga yang mulia itu hanya untuk orang-orang yang mau bayar harga. Amin. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Saya berdoa untuk setiap kita boleh beroleh kekuatan. Ya, ketika Tuhan datang, kita mau berkata, Tuhan, kami ini akan menjadi orang-orang yang menang sampai di garis akhir. Biar Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Biar Engkau selalu pegang tangan kami, Tuhan. Biar hati kami terus tertuju kepadamu. Setiap persoalan, beban, masalah yang kami alami, kami tahu Tuhan, Engkau sudah melewati yang lebih berat dari itu. Dan tidak ada satupun yang bisa membuat iman kami goyah. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang sanggup memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami membawa roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara, saya berikan saudara waktu beberapa saat untuk merenungkan hidupmu. Kalau ada yang perlu engkau bereskan dengan Tuhan, bereskan itu di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Bilang di hadapan Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami tidak mau kalah di dalam pertandingan iman kami. Sebab Engkau sudah beri kami kemenangan. Engkau sudah beri kami pemulihan Tuhan. Kami tidak akan kalah dengan persoalan dan beban hidup yang kami alami. Biar mata kami terus tertuju kepada salib-Mu Bapa. Kau memberikan kami sebuah teladan. Kau memberikan kami sebuah kepastian. Karena itu Tuhan, jadikan kami pemenang-pemenang, supaya kami juga bisa memenangkan orang-orang yang lain yang masih dalam keterikatan. Dan hidup kami yang Kau pakai di hari-hari terakhir ini untuk menjadi berkat dan menjadi jawaban bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin. Puji Tuhan. Pastor Debbie send her warm regards dan izin karena sudah ditunggu di ibadah berikutnya. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya.
Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu, saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Bahwa lidah kami hanya memuji. Yes, Lord. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang, Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan.
Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan.
Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat, supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat, supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia karena iman kami di hadapan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini. Tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, Bapak, Ibu, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini minta kasih Tuhan untuk penuhi rumah tangga kita. Minta anugerah Tuhan untuk memampukan kita boleh kembali saling mengasihi. Agar firman Tuhan tergenapi dalam rumah tangga kita. Sebab peran suami dan istri itu akan sangat besar terhadap anak cucu kita. Berkat atau kutuk itu ada di tangan kita suami istri terhadap keluarga kita. Mari biar kita berdoa hari ini. Tuhan beri kita kekuatan dan kemampuan untuk boleh hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, patahkan setiap kutuk yang ada dalam rumah tangga. Perkataan-perkataan yang kasar, yang pernah keluar dari mulut kami Tuhan terhadap pasangan kami, ampuni kami Tuhan. Kami cabut semua perkataan itu terhadap anak-anak kami. Kami cabut Tuhan. Kami berdoa biar anugerah Tuhan turun atas rumah tangga kami. Biar belas kasihan Tuhan tercurah. Sehingga rumah tangga kami